Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan susunan acara pada kegiatan kita ini. Antara lain sebentar sambutan dari Ketua Umum FDTI yang juga PLT Dirjen Dikti. Yang kedua dari Bapak Menteri selaku keynote speaker dengan topik tantangan sektor transportasi memasuki new normal. Selanjutnya ulasan dari pakar transportasi tentang tantangan sektor transportasi memasuki new normal, diskusi dan tanya jawab yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan penutup oleh moderator. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa nanti sebentar pada saat acara tanya jawab dimohon kepada peserta untuk menuliskan pertanyaan di chat yang kemudian nanti kami akan bacakan pertanyaan itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Bapak Ketua Umum FDTI yang juga Dirjen Dikti. Kepada Prof. Nisam kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekjen, Istadi Zainal. Yang saya hormati dan kita semua banggakan Bapak Menteri Perhubungan, Insinyur Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Prof. Agus Taufik Mulyono. Dan yang saya banggakan rekan-rekan Dekan Fakultas Teknik Seluruh Indonesia, rekan-rekan dosen Sivitas Akademika, dan juga yang saya sangat banggakan adik-adik mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang sejuk dan cerah ini kita bisa bersilaturahmi dan mendapat kesempatan yang sangat bagus sekali untuk mendengarkan paparan dari Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, tentang program-program dan kiat-kiat yang dilakukan pemerintah di dalam pembangunan transportasi. Kita tentu mengetahui dan sangat mengapresiasi bagaimana Kementerian Perhubungan selama ini telah banyak melakukan konektivitas Republik tercinta ini. Ribuan jalan dibangun, ribuan kilometer jalan dibangun, menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, dan membangun kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga seluruh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Nah, Forum Dekan Teknik sebagai forum para dekan yang membuat perencanaan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kita harapkan bisa bermitra dengan baik dengan pemerintah, dengan dunia kerja, dunia industri, dan dengan masyarakat. Dengan begitu perguruan tinggi akan bisa menjadi mata air, akan bisa menjadi obor bagi masyarakat di dalam pembangunan ini. Kehadiran perguruan tinggi tentu akan sangat signifikan sekali, apalagi dari bidang teknik, yang kita bisa merencanakan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, lulusan-lulusan yang gayut dengan kebutuhan pembangunan, serta karya-karya penelitian dan pengabdian masyarakat kita bersama, termasuk juga mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kami forum ini atau lecture series ini rencana akan kita adakan secara periodik dan telah menanti jadwal kita untuk pekan depan ada Pak Menteri Ristek dan Ketua BRIN, Prof. Bambang Brojo. Kemudian juga setelah itu ada juga Pak Menko Perekonomian, Insinyur Erlangga Hartarto, dan juga beberapa menteri yang lain, termasuk Pak Mensesnek, Pak Erick Thohir, dan yang lain-lain. Ini kita harapkan memberikan wawasan pada kita semua dan mengalign kurikulum, program-program pembelajaran, program penelitian, dan pengabdian masyarakat kita dengan program-program pemerintah. Insya Allah dengan bergandengan tangan kita akan lebih mempercepat mengakselerasi pembangunan di tanah air tercinta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bergotong royong. Kami mengaturkan terima kasih sekali pada Pak Budi Karya Sumadi di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir pada pagi ini untuk menyapa kita dan memberikan pemikiran-pemikirannya. Baik, dan juga pada Prof. Agus Taufik Mulyono, pakar transportasi kita, untuk berbagi pandangannya. Dan juga apresiasi dan terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan mempererat persaudaraan fakultas-fakultas teknik di seluruh tanah air ini.
juga pada rekan-rekan yang bekerja di balik layar program ini. Kita berikan apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan ini mendapat ridho Allah SWT dan kita semua diberikan kemudahan di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun Indonesia yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kita akan mendengar paparan dari Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Irawadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Dirjen Dikti, yang juga Ketua Forum Dekan, Prof. Nizam, yang saya hormati dan saya banggakan Prof. ATM, Pak Prof. Agus, dari Ketua MTI, yang saya hormati Dr. Irawadi, selaku Sekjen dari FDIPI, tentunya Bapak Ibu Dekan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan tentunya juga untuk adik-adik mahasiswa yang sempat mengikuti, teman-teman dari Dikti, teman-teman dari Perhubungan yang saya bangga dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala bahwa kita bisa ketemu. Bagi saya rasa bangga bisa bicara di depan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh Forum Dekan ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, obor atau mata air dari universitas ini sangat dibutuhkan pada tanah air. Bagaimana pandemi ini merasuk, membuat suatu negara kita seluruh dunia, dan alhamdulillah kita tidak termasuk yang buruk ya, kita lumayan baik. Dan untuk diketahui Pak Presiden itu hampir tiap hari melakukan vikon dengan kami untuk membahas terkait dengan ini. Nah, oleh karenanya ada yang namanya gugus tugas, itu adalah satu kendali dari bagaimana kita mengatasi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, Pak Presiden baru ini menyampaikan satu konsep mengenai new normal. Apa itu new normal? New normal adalah satu tahapan, satu pola, satu timetable yang tepat untuk mendapatkan satu cara kita menghadapi COVID-19. Selaras dengan itu, Kementerian Perhubungan menginisiasi melalui Litbang kami, bekerja sama dengan ITB, UI, ITS, dan UGM, membahas dan mengkaji hal-hal berkaitan dengan transportasi. Tentu hal ini menjadi suatu masukan yang bagi kami, dan kemarin sudah ada seminar dan memang masukannya luar biasa baik. Nah, harapan kami bukan 4 universitas itu saja, tetapi semua universitas melalui Fakultas Teknik itu memberikan masukan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, saya bayangkan bahwa di daerah itu butuh obor, butuh mata air dari Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian harus berani menyampaikan kepada penguasa atau Pemda bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Apa yang dilakukan, kita melihat suatu masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan buru-buru mempertentangkan antara ekonomi dan kesehatan dan mengalahkan kesehatan. Justru konsep yang akan kita buat adalah bagaimana selaras untuk membuat ekonomi itu berjalan, tetapi kesehatan tetap diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa COVID ini begitu menjadi ujian dari seluruh negara, seluruh daerah, bahkan Amerika Serikat, suatu negara adidaya, mengalami suatu hal yang luar biasa karena merasa memiliki konsep sendiri.
Saya pikir Indonesia harus punya sikap sendiri untuk lebih konservatif. Karena maaf kata, banyak masyarakat kita belum terlalu pandai untuk berdisiplin. Ya. Nah, oleh karenanya kesertaan Bapak Ibu sekalian itu sangat dibutuhkan. Kita bayangkan bahwa, bukan bayangkan bahwa, kita lihat bahwa mata pencaharian masyarakat sampai ke masyarakat yang paling kecil itu terganggu. Saya mendapat informasi kalau dulu tahun 98, 2008 di perbankan yang kolaps itu adalah korporasi. Sekarang ini yang kolaps adalah UMKM. Rakyat kita yang banyak. Rakyat kita yang hanya memikirkan hari ini harus mencari makan. Besok mereka tidak bisa bekerja. Nah, oleh karenanya harus ada suatu kesegeraan dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya memberikan suatu ulasan tentang apa yang terjadi di transportasi udara, di mana jumlah penumpang atau pergerakan flight itu menurun drastis. Kalau dari data BPS itu berkurang 85%. Kalau realnya di Soekarno-Hatta itu turunnya 90%. Artinya satu hari pergerakan yang tadinya 1.100 pergerakan satu hari untuk di Soekarno-Hatta hanya berlangsung dengan 100 pergerakan. Bisa dibayangkan bahwa itu suatu angin topan yang dahsyat, yang tidak direncanakan, tidak ada dalam skenario, tentu kita tergopoh-gopoh. Saya minta maaf bahwa pada saat pertama kali Kementerian Perhubungan didawuh untuk membuka Bandara Soekarno-Hatta, terpaksa ada 2 kali insiden. Karena memang di luar pemikiran, di luar tatanan itu. Nah, oleh karenanya kita memang harus berpikir jauh, berpikir tentang apa-apa yang terjadi. Sekaligus kita membuat suatu studi komparasi terhadap negara-negara yang sudah berhasil seperti Jepang, seperti Cina, bahkan Korea sempat ada second wave karena mereka terpaksa membuka sekolah lebih awal. Bapak Ibu sekalian, ini bukan saja udara, tetapi kereta api, pelayaran, ya, bus, ya, dan penyeberangan itu dapat goncangan yang luar biasa. Sehingga kita melakukan suatu operasi yang minimal untuk kemanusiaan, untuk membantu agar bencana ini tidak dalam lagi. Bapak Ibu sekalian, kita memang melihat bahwa vaksin COVID ini belum diketemukan. Dan juga kita tidak bisa memprediksi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya kita berpikir bahwa kita tidak boleh mengandalkan bahwa vaksin itu segera akan ketemu. Lebih baik kita berskenario worst skenario bahwa vaksin itu belum diketemukan dan kita membuat satu cara hidup baru, dan yang paling ampuh itu adalah bagaimana kita membatasi kontak antar manusia dan membuat hidup ini lebih berkesehatan, sehat, ya, sehat makannya, sehat olahraganya, sehat lifestyle-nya. Ya alhamdulillah saya juga merasakan bahwa ini harus kita ada satu change ya dalam membuat pola hidup kita, dan saya pikir kalau perubahan itu terjadi di seluruh Indonesia, dimotori oleh Forum Dekan dengan pemikiran yang bagus, dengan berolahraga yang bagus, pasti ini memberikan suatu produktivitas yang lebih baik bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, memang new normal ini membuat kita membuat skenario baru. Kita menjadi bermasker yang oleh warga Jepang ini sudah biasa. Ya. Kita baru sadar bahwa penularan lewat mulut, hidung, dan udara itu sangat
kental. Kalau kita melakukan itu pasti kita lebih higienis ya. Jadi flu-flu itu tidak terjadi. Dan banyak lagi yang harus kita lakukan, menjaga jarak dan membuat ini menjadi suatu kelaziman baru atau kenormalan baru yang mungkin insya Allah menjadi budaya baru. Nah, kalau kita bicara budaya, maka memang ini sangat dalam dan butuh suatu pemikiran-pemikiran yang mendasar, satu endorsement dari Bapak melalui suatu mata kuliah, melalui tulisan, melalui televisi di daerah, sehingga bahwa kegiatan COVID ini juga blessing. Blessing dalam arti kata kita dikejutkan dengan suatu malapetaka, tetapi sekaligus kita harus berpikir lebih keras. Bagaimana kita menghadapi ini untuk pola hidup kita. Bagaimana kita membuat transportasi kita lebih berkesehatan. Dan lebih enjoy adalah tidak terpikirkan kita mengadakan seminar seperti ini. Saya bisa bicara dengan teman-teman dari Unsrat, dari Uncen, ya, dan dari Syahkuala dan sebagainya. Tidak terbayangkan. Jadi ini suatu blessing ya, satu amanah dari Tuhan Allah SWT bahwa kita harus menjalani sesuatu ini. Bapak Ibu yang saya bangga dan saya cintai, kalau kita melihat bahwa ini dari lama menjadi baru, masyarakat itu berubah. Kalau dulu transportasi itu kita akan populer kalau bisa menjadi facilitator, menjadi moda-moda yang mereka bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa berkegiatan karena transportasi. Tetapi kita harus meregulate, mengatur kembali cara-cara yang sudah berlangsung lama, cara-cara yang sudah terpakai dengan suatu visibilitas yang terukur, cara-cara yang mungkin sudah menjadi satu kalkulasi dari operasional, semua itu berantakan dan semua itu harus diakhiri dan kita harus berpikir secara lebih komprehensif, memikirkan bagaimana prinsip-prinsip berkesehatan itu ada dalam konsep kita berpikir tentang transportasi. Secara umum, new normal memiliki dua sisi yang baik. Sisi yang baik yang pertama pasti kita membuat satu konsep agar konsep berkesehatan ini menjadi satu pola pemikiran. Pola apa yang akan diaplikasikan. Tapi di sisi yang lain, Pak Presiden selalu mengatakan, dan kami sudah memberlakukan di Kementerian, walaupun kita berpikir tentang COVID, walaupun kita berpikir tentang berkesehatan, tetapi apa yang menjadi amanah negara, apa yang menjadi amanah bangsa, kita harus jalankan. Bahwa kami harus menyelesaikan Bandara Toraja pada bulan Agustus, harus selesai. Kami harus memulai Bandara Nabire di Papua, harus dilaksanakan. Kami harus melaksanakan menyelesaikan Patimban yang akan diresmikan Desember, harus dilaksanakan. Kami harus melaksanakan suatu perbaikan Kuala Tanjung atau kegiatan ibu kota negara, kita harus laksanakan. Nah, oleh karenanya kalau kita mempunyai konsep, maka masalah baru, krisis fiskal, ketahanan pangan, dan sistem pendidikan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan menghadapi tantangan terhadap konsep new normal dalam sektor transportasi. Karena apa? Kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak, physical distancing. Tentu ini menjadi satu hal yang tidak mudah karena akan ada regulasi baru, akan ada okupansi baru. Okupansi adalah sama dengan berbanding lurus dengan tingkat keekonomian suatu moda transportasi. Protokol kesehatan juga ini harus mengharuskan protokol di bandara, di terminal,
di pelabuhan dengan cara-cara baru yang notabene costly. Satu sisi tidak efisien, di lain pihak memberikan suatu beban yang namanya cost. Tapi itu fakta bahwa tantangan berat yang kita hadapi, bahwa harus berjarak 1,5 meter, bahwa harus okupansinya menjadi 50%, bahwa ada satu syarat-syarat kesehatan yang harus ditentukan. Nah, semuanya ini membuat efisiensi itu berkurang dan cost itu bertambah. Nah, kita sebagai orang-orang teknik sudah saatnya, atau beberapa mungkin sudah memikirkan bahwa pola keekonomian ini harus menjadi satu titik temu yang menjadi satu pemikiran kita. Tidak boleh kita berpikir hanya teknis. Harus 50%, terserah kalian mau beroperasi atau tidak. Kami secara intensif tiap hari merapatkan barisan untuk memikirkan bagaimana keberlangsungan sektor transportasi ini dengan suatu tingkat visibilitas yang lebih rendah, dengan cost yang lebih banyak, dan tentunya tingkat keekonomian yang menurun. Apalagi pemerintah daerah membuat suatu pola-pola tertentu. Jakarta membuat surat izin keluar masuk DKI. Ya, mungkin pemerintah yang lain juga melakukan itu. Tidak ada salahnya, tapi itu kita jadikan sebagai hikmah untuk membuat hal-hal yang menjadi suatu amanah ini menjadi baik. Banyak cara untuk melakukan itu. Tentu cara-cara itu tidak biasa ya dilakukan pada masa sebelumnya. Di udara, ya mungkin kita harus mengharuskan para penumpang datang lebih awal untuk melakukan rapid test. Ya. Karena apa? Kita akan menaikkan okupansi dari 50% menjadi 70%. Untuk diketahui bahwa pesawat itu baru mencapai titik break even point di 65%. Belum kos-kos yang lain. Jadi kita dalam diskusi harus rapid test, bukan PCR ya. Kalau PCR itu lama, kalau swab test itu bisa beberapa menit. Tapi ada cost-nya, tetapi cepat. Ya, jadi rapid test dan masuk. Nah, kita harapkan penerbangan yang sekarang ini hanya 10% bisa meningkat paling nggak 60%. Dan dengan terbangnya pesawat-pesawat ini ke timur, ke barat, ke utara, sampai Manado, sampai Sorong, sampai Medan, ini membangun suatu optimisme baru. Juga memberikan darah-darah segar bagi pergerakan-pergerakan yang terutama ada satu pemerataan. Di sektor-sektor yang lain pasti juga memiliki masalah yang sama, MRT, LRT, kapal ro-ro, ya, kapal perintis, bus, kereta, semuanya memulai mengalami masalah karena pasti akan membuat ada tambahan modal, tetapi akan berkurangnya yang namanya okupansi. Maka saya akan bahas bahwa ini ada satu versus ya, physical distancing versus tarif. Jadi bayangkan physical distancing menurunkan okupansi, tarifnya sudah stagnan. Masyarakat kuatnya 10.000. KRL di Jakarta itu 8.000 kita pertahankan. Subsidi pemerintah 1 triliun di situ. Tapi sekarang harus 50%. Berarti income dari kereta listrik itu berkurang 50%. Apa yang harus terjadi? Ya, berarti kita harus memberikan pemikiran. Apakah itu subsidi? Apakah itu tax? Apakah solusi-solusi yang lain yang bisa kita lakukan? Apa waktu bekerja lebih lama dan sebagainya? Belum lagi kalau kita bicara mengenai bus, ya. Jakarta ke Surabaya. Sekarang ini Jakarta Surabaya katakanlah naik bis 150.000. Nanti dengan okupansi 50%,
Apakah harus jadi 300.000? Ya, ataukah menjadi berapa gitu. Nah, ini satu pemikiran mereka yang menjadi keseharian dan menjadi problem kita sekalian. Nah, oleh karenanya kami berpikir keras, Pak Presiden juga minta masukan pada kami, kita semuanya, untuk dibahas dalam gugus tugas agar ada suatu cara tertentu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Belum lagi kalau kita bicara mengenai ojol, ya. Bagaimana ojol itu sehari dia dapat 25.000, 50.000, 100.000, dan tiba-tiba mereka tidak bekerja. Dan tiba-tiba mereka nggak boleh. Dan tiba-tiba mereka harus menunggu waktunya kapan. Tentu ini mengundang suatu emosi bahwa masalah yang paling hakiki, yang paling penting dalam kehidupan untuk makan pun terganggu. Nah, kita harus memikirkan bagaimana itu tetap berjalan. Bagaimana way out, apakah ada satu penghidupan yang lain atau yang lain. Ada satu hal lagi yang kita harus bahas mengenai digitalisasi. Ya, jadi kita harus melakukan meminimalkan kontak, ya. Dan saya pikir beberapa sektor seperti perhubungan udara sudah menjadi suatu kebiasaan. Dia menggunakan e-ticketing, boarding pass dan sebagainya, ya. Dan bisa juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, teknologi saya pikir bisa menjadi solusi yang baik. Betapa sulitnya kita membuat e-ticketing dalam bidang bis. Dulu sulit sekali karena ekostruktural dari sektor bis ini sangat membuat keterbatasan atau mereka ingin hidup sendiri, tidak mau bersama-sama. Tapi sekarang pasti mereka ingin untuk melakukan suatu kolaborasi secara bersama. Nah, soalnya oleh karenanya teknologi digital ini menjadi suatu solusi bagi kita bersama. Pasti teman-teman dari universitas mempunyai suatu pemikiran yang lebih baik, lebih konseptual, dan lebih memberikan suatu solusi yang baik bagi transportasi Indonesia. Saatnya kita mengadakan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita hadapi ini adalah satu yang luar biasa berat. Luar biasa berat. Jadi karena berkaitan dengan sektor transportasi dan sangat berhubungan dengan masyarakat yang paling bawah. Atau dari segi bisnis itu yang dinamakan UMKM. Oleh karenanya pepatah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, tradisi kegotong royongan kita menjadi relevan sekarang. Tidak boleh pemerintah hanya menunjuk swasta, kamu harus kerja, kamu harus laksanakan, kamu harus selesaikan. Atau masyarakat, ya silakan, tetapi pemerintah harus melakukan effort bagi kemaslahatan umat dengan suatu solusi-solusi yang baru. Nah, saat ini saya pikir sangat relevan saya sampaikan bahwa di perguruan tinggi, saya ingat semasa sekolah ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana kegiatan penelitian, pengembangan, mitigasi menjadi suatu keseharian dari Bapak Ibu sekalian. Marilah Tridharma perguruan tinggi kita lakukan untuk memberikan suatu solusi, memberikan makna baru bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi rakyat yang kecil, bagi UKM, bagi ojol, ya, bagi pedagang-pedagang, kita memberikan solusi. Bisa itu dikatakan sebagai langkah-langkah kecil, memberikan solusi bagi pedagang kopi. Tetapi ada jutaan pedagang kopi yang bisa selesaikan. Bagaimana kita bisa, walaupun kita sarjana teknik, memberikan solusi bagi bakul-bakul gudeg, bakul-bakul nasi rames, tetapi ini menyangkut banyak orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir apa yang kita harus lakukan adalah membangun transportasi yang lebih higienis,
lebih humanis, ya, dan tentunya less contact, ya, dan kita harus membuat transportasi publik ini walaupun akan lebih mahal harus lebih eksis, harus bisa memberikan suatu solusi bagi bangsa, terutama bagi rakyat banyak. Pak Nizam, Pak Icradi, Prof. ATM, dan para dekan yang saya bangga dan saya cintai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya bangga bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermakna dan bisa menelurkan pemikiran-pemikiran bagi masyarakat di sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, luar biasa. Dari pemaparan beliau kita dapat memetik bahwa COVID-19 kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dengan demikian kita harus melakukan langkah-langkah yang strategis khususnya dalam mempersiapkan atau memasuki. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan hadirkan satu pakar yang luar biasa. Prof. Agus ini setiap saat mengerti masalah transportasi, dan mudah-mudahan di Forum Dekan Teknik Indonesia ini yang kesemuanya banyak pakar sebenarnya bisa memberi solusi kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Terus saya persilahkan untuk terima kasih. Terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar, Pak Moderator? Perkenalan bagus, Pak. Ya. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan rasa hormat atas nama Masyarakat Transportasi Indonesia dan sekaligus Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Ada hal yang menarik, beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Pak Menteri kita yang tercinta. Yang pertama adalah protokol kesehatan COVID-19 adalah Panglima. Ya. Yang kedua, adanya satu keselarasan yang harus tetap untuk segera menjadi bagian dari mitigasi menghadapi new normal, yaitu keselarasan, keseimbangan antara kemanusiaan dan ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana kita di dunia perguruan tinggi memberikan satu solusi atau manfaat yang nyata pada tataran hilirisasi. Mohon izin Bapak Menteri dan Pak Dirjen Dikti, saya mencoba ingin memaparkan sedikit yang kiranya sangat mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah Republik Indonesia, terutama dalam menghadapi new normal. Saya mencoba untuk memberikan satu tanggapan pada apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, yaitu kata-kata kunci yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya itulah menjadi tugas kita bersama. Kalau saya boleh nyimpulkan adalah transportasi humanitarian, yaitu transportasi yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan, tetapi untuk ekonomi yang lebih baik. Jadi inilah perubahan. Siapa yang harus diubah? Yang diubah adalah perilaku. Ya. Jadi kita bersama masyarakat tempat Indonesia, bersama Forum Dekan, semuanya yang terlibat di sini, khususnya yang pada saat ini ikut aktif mengikuti webinar ini, marilah kita melakukan perubahan perilaku. Ya.
perubahan perilaku penyelenggaraan transportasi. Siapa yang harus berubah? Yang berubah tentu adalah operator sebagai penyelenggara, kita sebagai pengguna, regulator juga menyiapkan segala aturan yang semuanya tujuannya baik, penegakan hukum, dan sebagainya. Lah, kata kuncinya adalah, seperti disampaikan oleh Pak Menhub tadi, kemanusiaan dan ekonomi. Semuanya harus berjalan dengan selaras, seimbang. Nah, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bagaimana dampak langsung COVID-19 dan bagaimana tantangan dan dampak turunannya yang sampai saat ini menjadi tantangan yang berat. Terutama hal yang kecil misalnya, additional cost untuk memenuhi kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 itu dirasa sangat memberatkan bagi para pengelola transportasi umum. Di satu sisi, pemerintah pusat dan daerah pendapatannya bukan makin meningkat, makin menurun, justru ditambah lagi pengeluaran pelayanannya makin meningkat. Ini yang mestinya kita bersama harus mencari bersama-sama pemerintah, mencari satu solusi pemikiran dan policy, masukan-masukan policy yang sangat bermanfaat. Protokol kesehatan COVID-19 adalah panglima keberlangsungan mobilisasi transportasi. Maka kata kuncinya, transportasi harus berbasis disiplin dan patuh protokol kesehatan. Ini yang harus kita menjadi bagian dari kehidupan kita dalam new normal. Bapak Menteri Perhubungan tadi menyatakan, kalau beliau mengatakan berantakan, jadi sekarang sudah menjadi berantakan, tetapi mari kita tata kembali. Oleh karena itu, kalau teori-teori ilmiah Bapak Menteri, kawan-kawan, dekan, dosen, mahasiswa, semua yang ada di sini, kalau teori ilmiahnya kan paradigma transportasi itu kan selalu mengatakan berkelanjutan, berkesinambungan, berkeselamatan, beramah lingkungan. Tetapi saya sering menyampaikan kepada Bapak Menteri, itu kalau di lapangan itu Pak Menteri, itu ada hal yang perlu kita realkan. Transportasi berkeadilan, transportasi bermoral, beretika, transportasi yang humanis dan santun, transportasi beradab dan manusia. Jadi antara fakta lapangan dan teori-teori ilmu pengetahuan itu selalu kita imbangkan ya, di dalam kehidupan bertransportasi, dan itu kita lihat kebijakan-kebijakan Pak Menhub itu luar biasa, sudah banyak yang sudah dilakukan. Kalau saya ceritakan satu persatu tidak mungkin di dalam pertemuan ini. Tapi kata kuncinya adalah Kementerian Perhubungan sudah mencoba untuk menyeimbangkan bagaimana pemahaman paradigma transportasi dalam sisi ilmu pengetahuan dan bagaimana paradigma transportasi dalam sisi fakta lapangan. Tetapi dengan datangnya tiba-tiba COVID-19, datang tiba-tiba COVID-19 dan belum mau pergi-pergi sampai hari ini, maka semua tataran tadi menjadi ambiar. Ya, menjadi ambiar. Maka satu pilihan yang kira-kira bisa menyelamatkan kita adalah bagaimana kita menyelaraskan nilai kemanusiaan dan ekonomi lebih baik. Nah, oleh karena itu jembatannya adalah transportasi humanitarian. Tadi disebutkan oleh Bapak Menteri Perhubungan bahwa transportasi kita itu harus sehat, harus bersih, harus humanis, harus nyaman, selamat, cerdas, dan adil. Cerdas ini karena kita harus mampu memberikan edukasi kepada publik bagaimana harus patuh kepada protokol kesehatan. Ini adalah satu bagian cerdas. Tetapi ingat bahwa karena yang hadir di sini ada sebagian besar Pak Menteri itu adalah para akademisi. Maka nilai kemanusiaan itu sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan edukasi, yaitu bagaimana kognitif, bagaimana afektif, bagaimana psikomotorik. Itu semuanya ada di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Ketika bicara cerdas, kita bicara perilaku, ketika bicara kita harus sehat, itu ada. Ini harus kita bangun. Ya, saya rasa saya melihat juga konsep Pak Dirjen Dikti di dalam mencerdaskan perguruan tinggi ke depan itu juga akan bagaimana berpendidikan yang humanitarian. Ya, yang kita tuju sesuai apa yang disampaikan Pak Menteri yaitu ekonomi lebih baik. Ekonomi lebih baik menurut kami adalah bukan ekonomi yang sifatnya komersial, bukan ekonomi yang lebih mengedepankan keuntungan,
bukan ekonomi yang lebih mengedepankan satu benefit sebesar-besarnya. Ternyata ekonomi lebih baik ke depan itu kalau dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan itu melalui transportasi humanitarian adalah ekonomi yang humanistik kembali, yang conscious kapitalisme, Keynes business, benefit corporation, dan firm of endeavor. Artinya bahwa kita harus mampu mentransfer yang namanya kemakmuran itu adalah kebahagiaan dan kesehatan. Dan itu dibangun dengan satu pola ekonomi yang berbisnis kebaikan, yang berkooperasi di dalam pembagian yang berkeadilan, dan menggunakan hati di dalam memanage company. Ini adalah satu perubahan yang tentu di new normal sebagai hikmah dari tidak mau perginya COVID-19 ini. Inilah harapan kami di dunia perguruan tinggi. Saya rasa apa yang saya sampaikan itu tidak jauh atau bahkan mendukung apa yang menjadi pemikiran dan harapan Pak Menteri. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya menyampaikan perubahan perilaku operator dan user. Ya, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, kita sudah melakukan policy aturan PSBB, larangan mudik, larangan balik. Ya. Kita lihat sinergitas dan efektivitas kebijakan berbagai pihak pengambil keputusan sudah berjalan. Ya. Kemudian kita juga melakukan monitoring evaluasi bagaimana implementasi policy tadi. Itu sudah dilakukan. Pergerakan orang, jumlah terpapar COVID, ya, walaupun sekarang dalam tanda petik masih signifikan. Tentu kita memerlukan adaptasi perilaku, adaptasi ekonomi. Nah, impact sudah kita lakukan. Kita evaluasi impact-nya. Ternyata perilaku belum siap. Ya, transportasi tersendat. Distribusi logistik macet. Ekonomi jatuh bebas. Ya, ini adalah tantangan. Ya, ini bukan satu problem menurut kami. Ini adalah tantangan kita bersama. Dunia akademisi harus berada di situ. Dunia akademisi harus berada bersama-sama pemerintah. Nah, oleh karena itu, marilah kita melakukan lesson learn, melakukan evaluasi pembelajaran, mengamati kajian-kajian yang sudah sukses. Ya. Ada lesson learn yang kita bercenderung melihat persoalan-persoalan yang improving, persoalan-persoalan yang menuju kebaikan. Tapi ada juga lesson learn yang kita amati itu adalah persoalan-persoalan yang worsening. Nah, tadi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan Pak Menteri adalah ke depan kita perlu keseimbangan perilaku new normal. Inilah kata kuncinya apa yang disampaikan. Oleh karena itu, kami dari dunia akademisi Pak Menteri tetap mendukung apa yang disampaikan Bapak bahwa protokol kesehatan pandemi adalah panglima yang mengatur kesehatan dan keselamatan perilaku penyelenggaraan transportasi. Oleh karena itu turunannya di dalam new normal nanti, tugas kita bersama, terutama para akademisi, untuk memberikan masukan, kalau saya membuat istilah, kebijakan pro-tiki kami. Kebijakan pro-tiki kami, yaitu protokol transportasi, keseimbangan nilai kemanusiaan, dan ekonomi lebih baik. Memang payungnya adalah protokol kesehatan pandemi, tetapi di dalam operasionalnya nanti setiap moda akan kita usulkan untuk dibuat protokol transportasi yang menyeimbangkan nilai kemanusiaan dan ekonomi yang lebih baik. Lesson learned yang tadi saya sampaikan, itu mengevaluasi efektivitas kebijakan. Kebijakan utama masa pandemi yang sudah dilakukan pemerintah, pertama adalah aturan PSBB dan larangan mudik. Kalau kita melihat improving dan worsening-nya, improving-nya adalah cukup signifikan terhadap penurunan tingkat penyebaran COVID-19. Khususnya di tempat keramaian sosial. Andai kata ini tidak dilakukan, apa yang terjadi saat ini? Itu. Nah, tentu ada worsening. Ya, worsening-nya adalah sangat signifikan terhadap perlambatan pemulihan ekonomi. Justru terjadi percepatan penurunan tingkat pertumbuhan. Nah, antara improving dan worsening inilah yang harus diseimbangkan ketika kita sudah memasuki atau mulai sekarang memasuki di dalam era-era new normal. Nah,
New normal diperlukan kebijakan lanjut untuk tujuan nilai-nilai kemanusiaan, humanitarian, dan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Ya. Kebijakan harus bersifat inovatif dan kreatif. Ya, oleh karena itu, Pak Menteri tadi mengajak kita untuk melakukan kolaborasi. Ya. Beberapa minggu yang lalu sudah dilakukan kolaborasi sebagai pionir antara Balitbang Kementerian Perhubungan dengan 4 perguruan tinggi, yaitu UI, ITB, UGM, dan ITS. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanannya akan dimulai juga dengan perguruan tinggi yang lain, sehingga kawan-kawan siap untuk melaksanakan amanah ini. Oleh karena itu, opsi kebijakan saat new normal, ya, tadi opsi 1, kita ingin mengedepankan pemilihan ekonomi misalnya, tetapi sensitif dari sudut kemanusiaan. Kalau opsi kedua, kalau kita ingin lebih mengedepankan misi kemanusiaan, sensitif dari sudut pemulihan ekonomi. Maka tadi apa yang selaras disampaikan oleh Pak Menteri sangat cocok, sangat terasa, dan sangat kita harapkan, dan ini adalah memerlukan kolaborasi perguruan tinggi, yaitu opsi 3, utamakan nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Inovasi untuk menghadirkan keduanya. Maka inilah yang nanti akan kita bawa dalam kehidupan new normal, yaitu transportasi humanitarian yang sehat, yang bersih, yang humanis, seperti disampaikan Pak Menteri tadi, yang nyaman, selamat, cerdas, dan adil. Yaitu dengan melalui membangun nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Nah, tentu banyak hal yang harus kita lakukan bagi perguruan tinggi, khususnya bagaimana prinsip kebijakan dan pengaturan new normal ke depan. Karena sesungguhnya skenario new normal itu ada 2. Ada new normal pasca pandemi, ada new normal saat pandemi. Nah, ini adalah PR kita. Ya, di dalam kehidupan bertransportasi, tentu ini adalah menjadi sangat penting. Gitu, ya. Nah, usulan kebijakan transportasi new normal menurut kami adalah kita nanti akan mengusulkan, kalau boleh kami mengajak ingin para dunia akademisi membantu pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan di dalam bertransportasi, karena ingat, akar masalah penularan COVID-19 itu adalah berasal dari mobilisasi dan transportasi. Inilah yang seharusnya kita jaga, kita kendalikan. Pendekatan pengaturannya bisa dilihat dari spasial, dilihat dari waktu, dan dilihat dari kondisi. Ya. Nah, oleh karena itu, prinsip humanitarian, transportasi humanitarian, atau dengan pendekatan nilai kemanusiaan itu, menurut kami, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita hanya melindungi manusia dan kemanusiaan, tetapi satu sisi bagaimana mendorong produktivitas manusia. Nah, ini kiranya yang harus diseimbangkan. Banyak pakar yang mengatakan cenderung bicara melindungi manusia dan kemanusiaan. Tetapi pakar tadi lupa bahwa mendorong produktivitas manusia itu juga menjadi penting. Sebagaimana tadi yang sangat diharapkan oleh pemerintah melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Jadi, setiap individu atau badan hukum penyedia mobilitas wajib melindungi manusia dari benda yang hilang atau menurunkan kualitas dasar dari objek yang diangkut. Sesuai kewenangan dan kemampuannya setiap individu dan badan hukum wajib berperan di dalam menyediakan akses mobilitas untuk kemanusiaan. Akses mobilitas inilah sebagai media mendorong produktivitas manusia. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memperkenalkan bagaimana konsep itu dari lihat spasial, dari lihat waktu, dan dari lihat kondisi. Ya. Dari spasial, untuk usulan-usulan apa, dari prinsip pengendalian secara spasial, melindungi manusia dan kemanusiaan, prinsip pengendalian secara spasial, mendorong produktivitas manusia. Ya. Ini tidak mungkin saya bacakan satu persatu, tetapi minimal paparan ini bisa dilihat oleh kawan-kawanku semua, para akademisi. Disinilah kira-kira kita bisa berperan apa. Demikian pula waktu, ya, bagaimana kita mengatur waktu di dalam prinsip pengendalian secara waktu di dalam bertransportasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Kata kuncinya adalah
Prinsip pengendalian secara kondisi untuk melindungi manusia dan kemanusiaan itu bagaimana? Prinsip pengendalian secara kondisi untuk mendorong produktivitas manusia itu bagaimana? Semuanya di dalam bingkai transportasi. Gitu. Dan mungkin analogi pemikiran ini dapat diterapkan untuk sektor yang lain. Kita boleh new normal, tetapi new normal harus better. Kata better tidak boleh terpisahkan dari new normal. Sehingga kami mengusulkan berhubungan ke depan adalah new better normal. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Pak Menteri Perhubungan. Ya, kita sebagai akademisi memiliki tanggung jawab ke sana. Bersama-sama, berkolaborasi. Nah, sebagai kata penutup, saya sampaikan bahwa pelembagaan nilai kemanusiaan menempatkan sektor perhubungan dalam kedudukan baru di atas layanan publik serta layanan universal. Pelembagaan tersebut membuka peran serta konsolidasi sumber daya negara, korporasi, komunitas, dan individu untuk perlindungan manusia dan kemanusiaan. Transformasi korporasi diperlukan untuk menjadi humanistic company, conscious capitalism, kindness business, benefit corporation, freedoms of environment di dalam pengembangan sektor transportasi. Demikian yang bisa saya sampaikan secara prinsip bahwa masyarakat transportasi Indonesia, dunia akademisi, seluruh perguruan tinggi, mari kita berkolaborasi bersama bagaimana mewujudkan dan bagaimana kita memberikan masukan di dalam perubahan perilaku penyelenggaraan transportasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat, ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen dan seluruh yang hadir di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada